Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Putri Agustina dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022 dengan NIM 2205166020. Di sini saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian belum pada sarapan ya? Belum. Andri. Ini aja Bu. Ada puasa juga. Kita sebaiknya berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Ya, Ibu untuk ketua kelasnya Andri boleh pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kami ingin berdoa dimulai. Berdoa bagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya ada yang sudah masuk hari ini. Rahma Bu. Kenapa Rahma? Bu. Selain Rahma ada lagi? Tapi Bu, Tapi kenapa? nggak ada keterangan Bu. Liburan dong. Ya, sudah kita doakan semoga Rahma sembuh. Amin. Sebelumnya ada yang ingat nggak kemarin kita sudah belajar apa? Penjajahan Jepang Bu. Iya betul. Bagaimana awalnya Jepang itu masuk ya ke Indonesia, terus dampaknya di dalam berbagai bidang, terus juga bagaimana strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Jepang. Nah hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan sejarah dari Proklamasi Kemerdekaan ini karena sejak SD kayaknya kita sudah belajar ya. Iya Bu. Ya, sejak SD, SMP terus sekarang di SMA. Pertama Ibu jelaskan dulu ya sedikit materinya. Tolong nanti dipahami, didengarkan karena nanti kita akan bentuk kelompok untuk berdiskusi. Nah, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi latar penting terjadinya Proklamasi Kemerdekaan. Nah, kala itu Jepang terus didesak oleh sekutu, terutama Inggris, Amerika dan juga Australia yang menyerang wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara. Nah, kekalahan demi kekalahan terus dialami oleh pihak Jepang hingga akhirnya menyerah pada 1945 setelah serangan sekutu. Dalam situasi terdesak tersebut, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia serta memfasilitasi pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Menuju proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu ada pembentukan BPUPKI. Dan tahu kepanjangan dari PPKI itu apa? Ya, betul sekali. Ya, BPUPKI ini dilakukan oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI. Karena tugas BPUPKI kala itu sudah selesai dengan baik, akhirnya dilanjutkan oleh PPKI untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI sendiri seperti mengesahkan Undang-Undang Dasar, terus juga memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk lembaga negara. Anggota PPKI sendiri dipilih langsung oleh Jenderal Teoji, yaitu penguasa Jepang di Asia Tenggara. Kedua ada peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Ya betul. Ya betul sekali. Terjadi pada 16 Agustus 1945 ketika sejumlah pemuda nasionalis seperti Soekarno, Wekana, Yudin dan juga Hairil Saleh menulis Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu
menunggu persetujuan dari Jepang. Jadi golongan muda ini ingin toleran itu benar-benar merupakan keputusan rakyat, bukan dari pemberian dari Jepang. Sampai sini bisa dipahami anak? Bisa. Oke, kita lanjut. Detik-detik proklamasi. Yang pertama itu ada perumusan naskah. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah ialah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sugami, dan Sayyidina Ali. Setelah naskah dibacakan, sebagian besar setuju hingga akhirnya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia atas usulan golongan muda. Kemudian proklamasi dilakukan. Awalnya pembacaan proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada, namun dipindah karena penjagaan ini ketat ya, ketat terhadap Jepang. Lokasinya dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Kemudian pada pukul 10 pagi Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian bendera merah putih hasil Sultan Fatmawati dikibarkan oleh Latif dan Suud dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kita untuk kelompok ya. Jadi terdiri dari 4 kelompok. Nanti kelompok 1 akan membahas faktor utama kekalahan Jepang, kelompok 2 membahas mengenai tujuan dari pembentukan PKI, dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca. Perwakilan dari kalian silakan menyampaikan hasil diskusinya. Untuk waktu diskusi sendiri itu 5 menit ya.
mungkin dari kelompok 1 dulu membacakan hasilnya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang faktor utama yang menyebabkan kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Jadi, faktor utama kekalahan Jepang dalam perang Pasifik adalah serangan sekutu yang berhasil menghancurkan armada laut dan pangkalan militer Jepang, termasuk pengeboman strategis di Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom pada Agustus 1945. Dan itu, penghancuran armada dagang Jepang membuat pasokan bahan mentah seperti minyak dan baja terputus, sehingga ekonomi dan kemampuan perang Jepang runtuh. Kekalahan ini menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia yang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oke, lanjut kelompok 2. Oke, kelompok 2, apa tujuan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI oleh Jepang dan bagaimana peran PPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI yang telah menyelesaikan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan melanjutkan tugas BPUPKI seperti mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk lembaga negara. PPKI berperan penting dalam menetapkan dasar negara dan struktur pemerintah Indonesia sebelum dan setelah proklamasi kemerdekaan. Oke, lanjut. Baik, kelompok 3 membahas latar belakang dan tujuan pendidikan sekolah menata ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Jadi, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang atau PPKI agar kemerdekaan benar-benar merupakan hak bangsa Indonesia, bukan pemberian Jepang. Golongan muda ingin kemerdekaan segera, sedangkan golongan tua ini menunggu proses formal agar menghindari bersepakat dengan Jepang. Pertemuan ini dilakukan ketika golongan tua setuju memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oke, lanjut kelompok 4. Jadi, membahas bagaimana proses perumusan naskah proklamasi dan siapa yang terlibat dalam penyusunannya. Jawabannya ialah naskah proklamasi dirumuskan di hubungan Laksamana Maeda oleh Soekarno, Hatta, Mas Subarjo, Soekarno, dan Said. Meskipun golongan muda menentukan teks yang tegas, naskah yang dibacakan adalah yang disepakati bersama dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 di pagi hari. Proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Penggasan Timur nomor 5, diikuti pengibaran bendera merah putih, hasil jeritan Fatmawati dan nyanyian lagu Indonesia Raya. Suasana penuh semangat meski dalam penjagaan Jepang. Sekian. Tepuk tangan tuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Di sini ada yang ingin menginfokan pembelajaran kita hari ini atau apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Saya Bu. Iya, Ana, silakan Ana. Jadi tadi kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ sebelum proklamasi kita ada beberapa negara apa yang diimplementasi sampailah kepada kemerdekaan. Oke, terima kasih ya Ana. Tepuk tangan dulu untuk Ana. Jadi itu ya tadi kita sudah membahas mengenai kekalahan Jepang, terus juga berjalannya proklamasi hingga sampai pembacaan proklamasi tersebut. Oke, karena sebentar lagi waktunya istirahat dan kalian pasti juga mau sarapan, kita akan cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, dan jangan lupa kalian dibaca-baca lagi untuk materinya, karena kan sebentar lagi mau ujian ya. Iya Bu. Belajar lagi, gitu ya. Oke, terima kasih untuk antusiasnya pada hari ini. Ibu senang sekali karena tadi diskusi juga ya walaupun ada ribut sedikit. Nanti mungkin kedepannya nanti lebih kondusif lagi ya, dan harus menghargai teman yang ada di kelas, terus guru yang mengajar di depan. Mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan saat mengajar. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari